Shalom, shalom saudara sekalian, puji Tuhan. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sempurna, tidak kekurangan satu apapun pada sore malam hari ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita panjatkan doa syukur kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami masih bisa hadir di ibadah tengah minggu Tuhan Yesus untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Berkenanlah Engkau untuk menguduskan kami semua dari kesalahan kami. Kami juga bersyukur atas setiap berkat Tuhan, kelimpahan untuk setiap kecukupan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengiringi kami di sepanjang jalan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Sharanara Muriata Karyana. Mari yang bisa berbahasa roh, mari kita naikkan doa dalam bahasa roh. Shakaryata Karyana Musyaika Isyahana Murahata Karya Mukshe Shakaryana Murata Karyana. Oh Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Mari detik ini, mari saat ini kita masuk ke altar Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena Dia lebih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sujud di altarnya. Jemaat naikkan. Ya, Dia mengubahkan setiap kita. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat tangan kita. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Saat datang di altarnya. Ya Tuhanku, kami percaya tidak ada sesuatu yang percuma ketika kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami percaya kekuatan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya pemulihan akan terjadi. Kami percaya kesembuhan akan terjadi. Karena kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah umat tebusan-Mu. Karena itu kami percaya, kami kuatkan iman kami. Hingga kuasa-Mu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Yang siap untuk menyambut Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, shalom semua. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang. Kita tengok kanan kiri saudara-saudara kita, berikan senyuman yang terindah.
merasakan kebaikan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Senggol kanan kiri, aku merasakan kebaikan Tuhan. Aku merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita percayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim, di setiap tangisan, di setiap tawa. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menggenggam tangan kita. Kita bisa melewati segala sesuatu itu karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Hanyakah tempatku berlindung
mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Engkau mengetahui segalanya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan sorak-sorai yang bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian yang boleh kami nyanyikan di malam hari ini adalah sebuah perkataan iman kami. Bahwa di dalam kesesakan bahkan di dalam kemenangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan ada selalu beserta dengan kami. Itulah yang Kau janjikan bagi setiap kami dan Kamu mau pegang itu Tuhan. Hari ini di tempat ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di tempat ini yang mulutnya tidak mengeluarkan pujian, yang mulutnya tidak mengucapkan syukur. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu hanya satu pribadi yang boleh disenangkan, hanya Tuhan saja malam ini. Oh terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Tuhan telah melawat setiap hati kami. Yang datang dengan keluh kesah Tuhan telah hibur. Yang datang dengan kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan telah berikan kesembuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami lebih dalam lagi ingin diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau jamah hamba-Mu sebagai manusia yang terbatas. Tapi Tuhan boleh percayakan hamba untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Oleh sebab itu belenggu hikmat manusia. Tapi lepaskan hikmat surga. Dan berikan pengertian kepada setiap umat-Mu yang boleh hadir malam hari ini. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Oh Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya, baik.
Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya bukan pertama kali datang ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Kedatangan saya sudah beberapa kali, cuma kedatangan yang sebelum-sebelumnya saya di posisi bukan sebagai pembicara atau penyampai firman, tapi saya juga hanya sebagai sekretaris daripada papa saya. Ya, saya adalah anak daripada Bapak Pendeta Daniel Ki Bagus Heruyono, saudara. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ini adalah kali pertama untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Boarnega Sahaduta. Ya, saudara, nama yang cukup susah tapi itulah nama yang diberikan kepada saya. Arti nama saya adalah anak petir. Wah, jadi mungkin doa papa saya supaya saya itu menggelegar kemana-mana, saudara ya. Dan yang paling penting saya tidak menghanguskan orang, tetapi saya memberikan dampak bagi banyak orang ya. Haleluya. Tuhan boleh percayakan saya sebuah jemaat di kota Kediri. Ya, meskipun papa saya memiliki mengembalakan jemaat di kota Blitar, tetapi beliau mendidik saya bahwa gereja bukanlah diperuntukkan atau diturunkan kepada seorang anak kalau memang anak itu bukan dipanggil atau ditempatkan di gereja yang sudah dirintis oleh ayahnya, saudara. Itu sudah dididik sejak lama, maka ketika saya lulus dari sekolah Alkitab, ya saudara, maka papa saya katakan keluar dan merintis. Ya, Tuhan boleh percayakan saya untuk dapat mengembalakan jemaat di kota Kediri, saudara. Saya sudah mengembalakan jemaat sejak usia 25 tahun. Ya, sejak usia 25 tahun saya sudah boleh mengembalakan jemaat yang mana anak-anak usia 25 masih nongkrong, masih ngafe ya saudara ya. Tapi saya sudah ngadepi pergumulan jemaat dan pergumulan gereja. Stres, pasti stres, saudara. Bagaimana anak usia 25 tahun ya menyelesaikan permasalahan perceraian, perselingkuhan. Ya, pendetanya sendiri aja belum menikah pada waktu itu, saudara. Saya berpikir bahwa udahlah Tuhan, pasti enggak lama lah kalau saya mengembalakan jemaat. Pasti 2 tahun setelah itu saya akan kembali ke kandang di kota Blitar. Dan saya ternyata kemarin kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-10, saudara. Dan saya plonga-plongo di situ. Ternyata 10 tahun betah juga saya mengembalakan jemaat. Saya cuma satu prinsip yang boleh saya pegang adalah kalau Tuhan yang utus saya, maka Tuhan yang akan mampukan saya. Saudara, saya tidak punya pengalaman apapun dalam mengembalakan jemaat, saudara. Saya lulus sekolah Alkitab, tiba-tiba saya harus diperhadapkan dengan masalah jemaat, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, saya tidak bisa berikan solusi apa-apa. Tapi penyertaan Tuhan, sekali lagi saudara ya, penyertaan Tuhan senantiasa selalu saya alami. Waktu demi waktu sampai detik ini saya merasakan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan saya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan boleh percayakan saya seorang istri, namun beliau tidak bisa ikut bersama dengan saya karena ada doa dan persiapan untuk retreat besok untuk kaum wanita, sehingga saya harus berangkat sendiri ke tempat ini. Dan kami belum dikarunikan anak, tetap doakan saudara supaya Tuhan berikan kami keturunan-keturunan ilahi. Kalaupun tidak, bagi kami tidak masalah sebab Tuhan telah percayakan banyak anak-anak rohani saudara yang harus saya didik, yang harus saya rawat. Ya, baik. Maka malam hari ini kita akan langsung saja masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang saya bawakan adalah journey of faith. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah sebuah perjalanan iman. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyiapkan PowerPoint untuk mempermudah dalam penyampaian kebenaran firman. Maka firman Tuhan di sore hari ini saya akan bawa yaitu sebuah perjalanan iman. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini tidak tertumpuk seperti ini, tapi biasa kalau pindah komputer maka biasanya formatnya juga berbeda sehingga tertumpuk. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bisa membaca, yaitu sebuah perjalanan iman. Saudara, bagi saya secara pribadi bahwa iman itu bukan sesuatu yang statis atau sesuatu yang tetap bagi saya. Bagi saya iman itu adalah sebuah perjalanan. Iman itu kalau di dalam Alkitab digambarkan seperti sebuah benih
yang melalui sebuah proses dari benih muncul tunas, dari tunas muncul batang, dari batang berbunga, berbuah, dan buah itu menjadi dampak. Dan itu gambaran Alkitab tentang iman. Ada lagi Alkitab menggambarkan iman, digambarkan yang pertama adalah iman kanak-kanak dan juga iman yang dewasa. Kanak-kanak menuju kepada kedewasaan itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang. Artinya iman itu bicara sebuah proses, iman itu bicara sebuah perjalanan. Ya saudara, maka saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara secara singkat bahwa iman itu ada 3 level saudara. Iman ada berapa level saudara? 3 level. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, apa arti iman secara singkat? Anda jawabnya apa saudara? Halo? Ada orang di sini? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa arti iman? Tolong jawab dengan singkat, apa? Ya, saya yakin 100% kita sepakat bahwa kalau seorang hamba Tuhan bertanya, apa arti dari iman? Maka semua sepakat menjawab percaya. Tapi bagi saya, iman tidak hanya sekedar percaya. Sebab Alkitab katakan, iblis pun percaya bahkan gemetar. Halo saudara, iblis percaya bahkan gemetar. Kita anak-anaknya, kita orang percaya tapi tidak pernah gemetar. Kok bisa pada pernah gemetar? Ya percaya ke gereja, tetap ke gereja, tapi dosa tetap jalan. Kan begitu saudara. Ya sedikit saya punya pengalaman, pada waktu saya sekolah Alkitab, Tuhan mulai bawa saya ke sebuah pulau yang sungguh luar biasa, yaitu di Pulau Papua saudara. Ya kami beberapa, ada 6 orang anak mahasiswa, kami mengumpulkan uang sendiri, kami ngamen sendiri saudara, kami beli tiket sendiri. Pada waktu itu berangkat saja 2 juta, berarti kalau 6 anak berarti 12 juta kita kumpulin sendiri saudara. Untuk kita mau menjangkau, mau menginjili di Pulau Papua saudara pada waktu itu. Kita terkumpul 12 juta. Nah 12 juta itu cuma berangkatnya, pulangnya enggak ada. Terus kita bingung, nih gimana pulangnya gak ada dana? Ya sudahlah yang penting berangkat. Pulang kalau Tuhan gak berkati ya kita jadi masyarakat Papua. Kita sudah punya sepakat seperti itu. Akhirnya kita ke Papua saudara, Tuhan boleh kirimkan kami mendarat di Jayapura dengan selamat. Tapi doa kami berkata saudara, Jayapura itu kota. Kota yang sudah maju, kota yang bagus. Kami gak mau Tuhan di kota. Kami berenam doa seperti itu saudara. Kami mau di desa, kami mau di pelosok. Akhirnya Tuhan kasih satu ibu untuk dia memberikan dan memberkati kita, membiayai pesawat kita dari Jayapura menuju Wamena. Wamena itu adalah di lembah Balim, jadi terletak di lembah daripada gunung Himalaya di Papua sana saudara. Dingin sekali tapi bagus sekali saudara. Tuhan boleh percayakan kami ke sana. Menarik, ada sebuah peristiwa di sana saudara. Ketika kami datang ke sebuah pasar, pasar itu disebut sebagai pasar maling, dikenalnya di sana pasar maling. Kenapa disebut sebagai pasar maling? Sebab pasar itu menjual barang-barang curian. Ya, jadi barang-barang curian, handphone, jam, apapun itu dijual di sana. Tapi ketika kami datang ke pasar itu saudara, ada satu orang ibu-ibu dengan membawa toah tahu ya, pengeras suara. Dia berada di tengah-tengah pasar nginjil, memberitakan Injil saudara. Ya, dia katakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kayak Yohanes Pembaptis. Wah dia berkhotbah luar biasa. Orang tetap berjalan. Orang tidak menggubris segala khotbah-khotbah dia saudara. Tapi ada satu peristiwa yang betul-betul saya buat kagum tentang orang Papua. Ketika ibu ini katakan mari kita berdoa. Orang Papua itu kalau sikap doa itu paling bagus saudara. Kalau orang Jawa sikap doa sih doa, tapi kadang-kadang lirik sana lirik sini, betul ya? Kadang buka mata benerin rambut gitu ya saudara ya, itu orang Jawa. Tapi kalau orang Papua, kalau sudah sikap doa itu dari kecil sampai yang besar, itu selalu lipat tangan dan tutup mata. Dan mereka tuh kalau sudah tutup mata sangat erat sekali, sangat sungguh-sungguh di dalam berdoa. Disitulah saya terkagum, sebab apa? Pasar yang ramai ketika berdoa, pasar itu jadi sepi saudara. Wow, saya mengira ketika amin itu pasar langsung tutup. Saya pikir ketika amin mereka sudah gak mau lagi jualan lagi barang-barang curian saudara.
Tapi ketika amin, yang nyopet tetap copet, yang nyuri tetap nyuri, yang jualan tetap jualan. Dan itu adalah fakta. Bahwa banyak dari antara kita Kristen sih, mengaku percaya sih, tapi kalau berbuat dosa, lanjut. Ya kan, kalah sama iblis. Iblis percaya tapi juga gemetar saudara. Ya itu percaya. Dan bagi saya untuk percaya itu hanya dibutuhkan pengetahuan. Ayo saya mau cek Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini bahwa bumi percaya bumi itu bulat? Boleh angkat tangan. Waduh, cuma satu orang. Berarti yang lainnya bumi apa? Bumi trapesium, kotak, segitiga. Ya saudara. Saya yakin percaya bahwa Anda semua percaya bahwa bumi itu bulat. Amin. Amin. Ya. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini yang pernah keluar angkasa untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat? Kok yakin dan percaya bahwa bumi itu bulat? Dari mana? Ya pasti dari kecil kita sudah belajar bahwa bumi itu bulat. Di Google, Pak, bumi itu bulat. Berarti untuk percaya bumi itu bulat, hanya dibutuhkan pengetahuan. Siapa yang percaya bahwa Amerika itu ada? Boleh angkat tangan. Amin, semua percaya Amerika itu ada. Pernah ke Amerika? Belum. Kok Anda bisa percaya bahwa Amerika itu ada? Oh ya jelas Pak, Amerika itu ada, di TV ada, di pelajaran geografi ada. Iya, artinya untuk percaya Amerika itu ada, kita dibutuhkan sebuah pengetahuan. Amin. Betul kan saudara? Maka kita ini bukan hanya lagi percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi bagaimana tingkatan yang kedua, yaitu mempercayai Tuhan yang ada. Sekali lagi saudara, bukan lagi kita percaya Tuhan ada, tapi kita harus naik tingkat yang kedua, yaitu mempercayai Tuhan yang ada. Maka iman yang pertama itu percaya. Tapi percaya tidak cukup, maka harus naik level yang kedua, yaitu apa saudara? Mempercayai. Iya. Nah untuk mempercayai, itu bukan lagi dibutuhkan sebuah pengetahuan, tapi untuk mempercayai, itu dibutuhkan sebuah hubungan. Setuju? Setuju saudara? Ya. Pada waktu saya ngomong sama istri saya, will you marry me? Apakah kamu ingin menikah denganku? Itu kalau bahasa terbukanya ngomong begini, apakah kamu mau mempercayakan hidupmu kepadaku? Betul enggak saudara? Ya. Sehingga kalau istri saya mau jawab, yes I do, ya aku mau, maka itu harus ada dasarnya. Setuju enggak? Dasarnya dari mana? Dari hubungan dan pengalaman ketika apa? Pacaran, setuju enggak ya saudara ya? Oh waktu pacaran aku marah tapi dia waktu aku marah dia bisa hibur aku. Waktu aku terjatuh dia bisa angkat aku, ya kan? Dia orangnya berhikmat, dia orangnya sabar. Oleh karena itu aku tahu dia karena dari pengalamanku, maka aku jawab mau. Sebab aku akan mempercayakan hidupku kepada dia. Kan enggak mungkin ada orang mau cari jodoh saudara ke pasar, di sini ada pasar apa? Pasar sayur. Nama pasar apa? Pasar Baru. Anda di sini ada yang mau cari jodoh, Anda berdiri di pasar baru, lalu Anda tutup mata, aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, kalau ada orang yang berdiri di depanku, dia adalah jodohku dan aku mau mempercayakan hidupku kepadanya. Ini orang gila saudara, kayak ada kayak begini. Betul enggak? Ya kan? Bagaimana kita bisa mempercayai hidup kita kepada seseorang yang tidak kita kenal atau ketahui? Maka untuk mempercayai Tuhan, pertanyaan saya, pengalaman apa yang sudah kamu alami bersama dengan Tuhan? Halo? Halo Bapak Saudara. Jadi bukan hanya sekedar percaya haleluya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan lain-lain. Engkau ngomong Tuhan Yesus baik, sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan belum? Halo? Engkau bisa katakan Yesus dahsyat, engkau sudah pernah mengalami pengalaman bahwa Yesus dahsyat dalam hidupmu atau belum? Maka pujian penyembahan yang besar kuasanya adalah pujian yang berdasarkan dengan sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Saudara. Maka kata Mazmur katakan nyanyikan nyanyian baru. Sebab kalau kita nyanyi, sekarang pertanyaan saya saudara. Tadi kita nyanyi lagu penyembahan lagunya apa tadi? Saya lupa. Hah? Yang kedua, yang pertama deh. Oh ya, give thanks.
dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Ini lagu baru atau lagu lama? Tapi kita Mazmur kan katakan harus nyanyikan nyanyian baru. Apakah kita harus nyanyi lagu baru terus? Halo saudara. Yang dimaksudkan dalam kitab Mazmur bukan nyanyian-nyanyian lagu baru. Tetapi yang dimaksudkan oleh Mazmur sebuah pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kini yang lemah berkata ku kuat. Pengalaman apa yang baru saja engkau alami ketika engkau lemah dan saat ini engkau bisa berkata aku kuat. Jangan engkau pengalaman yang 10 tahun yang lalu. Anda harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan itu bukan seminggu sekali. Tapi apa? Setiap hari Anda harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang yang model demikian saudara, masalah boleh datang bertubi-tubi. Tapi dia akan berkata kalau dulu Tuhan tolong, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong. Ke depan pun Tuhan pasti akan tetap menolong. Loh, ini pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Ya kan? Itu level yang keberapa? 2, mempercayai. Cukup? Tidak. Yang ketiga saudara. Kalau yang pertama percaya, kedua mempercayai, yang ketiga dipercaya oleh Tuhan. Oh, ini yang paling tinggi saudara bagi saya. Ya, hanya ada segelintir orang dalam Alkitab yang dipercaya oleh Tuhan, yang diakui oleh Tuhan. Yang pertama Musa. Musa dan kita bilang katakan apa? Bahwa tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang lemah lembutnya seperti apa? Musa. Yang kedua Ayub. Apakah kau lihat hambaku yang saleh itu Ayub? Yang ketiga Abraham. Saudara, ini kita bisa melihat bahwa Abraham diakui oleh Tuhan begitu luar biasa. Abraham diakui menjadi sahabat Allah. Nah, kita akan belajar malam hari ini. Loh, tadi belum masuk khotbah Pak? Belum saudara ya. Tetap semangat. Nah, kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Abraham. Ya. Siapakah Abraham? Maka mari kita buka bersama-sama. Bapak Ibu Saudara gak usah buka Alkitab, saya adalah pendeta yang mempermudah Anda. Saya sudah siapkan ayatnya di depan. Oke, jadi Anda bisa lihat, next. Oke, saya mungkin pakai langsung ini ya. Oke. Bisa ya. Anda bisa lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Nah, saya persiapkan ini karena saya suka mewarnai tulisan-tulisan saudara ya. Yang maksud saya itu menjadi sebuah poin penting bagi kita. Baik, Kejadian 12 ayat yang pertama di sana dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram adalah nama sebelum Abraham. Ya, Abraham adalah nama yang diganti oleh Allah. Sebelumnya adalah Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari negeri rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baik saudara, perhatikan baik-baik. Sebelum saya akan jelaskan ayat ini, kita harus tahu bahwa Kejadian itu ditulis oleh seorang nabi yang bernama Musa. Ya, Musa itu menuliskan 5 Pentateuch. Itu artinya 5. Yaitu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 ini ditulis oleh Musa, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa penulisan kisah Abraham itu ditulis oleh siapa? Musa. Nah, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita boleh simpulkan seluruh cerita di Alkitab, maka Alkitab itu hanya terbagi menjadi 4 bab saja. Kalau kita simpulkan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, maka Alkitab itu hanya dibagi menjadi 4 bab. Cukup singkat ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini 4 bab itu apa saja. Yang pertama adalah penciptaan. Penciptaan itu ditulis dari Kejadian pasal pertama sampai pasal yang kedua. Itu menceritakan tentang penciptaan. Lalu bab yang kedua yaitu bicara tentang kejatuhan. Kejatuhan itu dimulai dari pasal 3 sampai pasal yang ke-11, saudara. Ya, pasal 3 sampai pasal yang ke-11. Itu bicara tentang kejatuhan. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah bab penebusan. Penebusan itu bukan dimulai sejak perjanjian baru. Penebusan, kisah sebuah penebusan, itu sudah dimulai sejak perjanjian lama, saudara. Ya.
Dan itu dimulai dari Kejadian 12 sampai Perjanjian Baru. Dan bab yang terakhir, bab keempat, yaitu adalah pemulihan dalam kitab Wahyu. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari keempat ini kita posisinya di mana? Di ketiga atau keempat? Kita itu sedang berada di posisi yang ketiga, saudara. Ya, sebab nanti pemulihan dalam kitab Wahyu itu akan tergenapi ketika kedatangan Yesus yang kedua. Maka kita sedang berada di dalam tema yang ketiga ini, saudara. Kejadian 12 sampai Perjanjian Baru. Itu sampai detik ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata tema penebusan itu dimulai dari kisah Abraham. Sekali lagi saudara, tema penebusan itu dimulai dari mana? Kisah Abraham. Nah, kita akan belajar bersama-sama siapa Abraham dan mengapa Abraham bisa dipilih oleh Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama, Abraham ini memiliki latar belakang seperti apa sih Pak? Kok sampai Tuhan bisa pilih dia? Nah, maka saya tunjukkan sebuah bagan saudara yang bisa kita lihat, yaitu adalah bagan kehidupan Abraham. Ya. Alkitab tidak mencatat usia Abraham dari 0 sampai 74 tahun Abraham itu seperti apa orangnya. Alkitab tidak mencatat. Ya, bagi saya dari usia 0 sampai 74 tahun Abraham itu bukan siapa-siapa. Dia juga adalah penyembah Allah asing, penyembah pagan, penyembah berhala. Loh, masa Abraham penyembah berhala Pak? Nanti saya akan tunjukkan saudara. Ya. Lalu yang kedua, baru Alkitab dalam Kejadian 12 baru menuliskan di usia 75 tahun Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham diberikan janji oleh Tuhan di usia berapa? 75. Dan dalam seluruh kisah Abraham itu dituliskan dari usia 75 sampai 125 tahun saudara. Ya, dan pada akhirnya dalam 126 dan sampai 175 tahun barulah Abraham mendapat gelar Bapa orang beriman, sahabat Allah, penerima janji Allah. Jadi pertanyaan saya saudara, dari Abraham yang bukan siapa-siapa menjadi sahabat Allah, Bapa orang beriman, penerima janji Allah, dibutuhkan proses berapa lama? 75, 125 kurangi 75 berapa lama? Berapa lama? 50 tahun. Ya. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa Abraham dari awal sudah disebut sebagai bapak orang beriman. No. Jadi jangan pernah berpikir Abraham dari awal adalah sahabat Allah. Bukan. Kalau kita bisa melihat dari sejak siapa Abraham sebelumnya, dia adalah musuh Allah, dia penyembah Allah-Allah asing. Dan itu ditunjukkan di dalam Yosua 24 ayat yang kedua. Di mana Yosua menceritakan kembali sejarah awal mula daripada Israel. Dan di situ dikatakan demikian. Lihat baik-baik Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan apa saudara? Mereka beribadah kepada Allah lain. Ini bukan Allah Yahweh. Allah yang dikenal Israel. Mereka penyembah Allah lain. Mereka penyembah berhala. Artinya posisi Abraham sebelumnya adalah musuh Allah. Lihat baik-baik saudara. Abraham sebelumnya musuh Allah. Tetapi pada akhirnya Abraham menjadi sahabat Allah, Abraham menjadi bapak orang beriman. Dan dibutuhkan perjalanan berapa lama? 50 tahun perjalanan. Dan kalau Anda tahu saudara, Abraham bukan orang yang baik. Kalau kita lihat Abraham itu bukan orang yang baik, Abraham penyembah berhala. Saya yakin tidak ada kasih juga di dalamnya. Bahkan kebudayaan, kalau Anda baca saudara, Abraham itu mempersembahkan Ishak, kenapa Abraham melakukan dengan sukarela? Anda tahu enggak? Ya kan Allah ngomong, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Lalu Abraham tetap taat dan mempersembahkan Ishak. Kenapa? Apakah dia betul-betul taat kepada Tuhan? Salah satunya memang dia adalah orang yang taat. Tetapi tahukah Anda
Mengapa Abraham bisa membawa Ishak untuk dipersembahkan? Sebab Abraham dari Ur Kasdim itu memiliki sebuah kepercayaan. Allah mereka biasanya meminta tumbal anak. Halo saudara, ya. Jadi Allah di tempat Abraham berasal itu apa saudara? Meminta tumbal anak. Sehingga ketika Allah ngomong sama Abraham, Abraham bawa anakmu, persembahkan dia untuk aku. Abraham lakukan saudara. Sebab apa? Dia berpikir bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang sama seperti Allah dari tanah awal mulanya dia saudara. Dia bawa Ishak ke atas. Tapi ketika ia mau persembahkan Ishak, Allah ngomong apa saudara? Hentikan, berhenti. Aku sudah tahu apa yang menjadi keputusan hatimu saudara. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Bahwa aku bukanlah Allah yang sama seperti Allah yang kamu sembah dahulu. Akulah Allah yang memberikan kasih. Dan Alkitab katakan, disitulah Abraham juga memanggil Allah, Allah El Shaddai. Artinya apa saudara? Sebab Allah lah yang menyediakan. Allah menyediakan kambing jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oh ini luar biasa, perjalanan Abraham adalah perjalanan pengenalan bersama dengan Allah. Dan hari ini pun kita sama saudara. Ketika kita percaya sama Yesus, dan hari ini kita boleh menghadapi setiap masalah demi masalah. Saya mau katakan, itu adalah perjalanan iman untuk engkau semakin mengalami dan pengenalan bersama dengan Tuhan saudara. Seperti apa yang dilihat oleh Abraham. Abraham tadi saudara, dia jahat, dia bukanlah siapa-siapa, dia adalah musuh Allah, dia adalah orang penyembah berhala dan lain-lainnya saudara. Tapi kita bisa melihat artinya apa? Allah memilih Abraham bukan Abraham baik, Allah memilih Abraham bukan Abraham kaya, Allah memilih Abraham bukan Abraham saleh saudara, bukan. Tapi Allah memilih Abraham itu semua karena anugerahnya, amin saudara. Ya artinya kalau saya tuliskan di sini, hanya anugerah Allah memanggil dan memilih Abraham. Artinya kalau hari ini kita dipilih oleh Allah saudara, itu bukan karena kebaikanmu. Itu bukan seberapa banyak engkau datang ke gereja, itu bukan seberapa banyak engkau memberikan persembahan, no. Tapi kalau saat ini engkau masih dipanggil dan dipilih oleh Allah, itu semua hanya karena anugerah Allah. Maka jangan pernah Anda berpikir bahwa saya dipilih Tuhan, saya harus baik dulu. Saya dipilih Tuhan supaya saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya harus saudara ya, memberikan persembahan dulu. No. Itu adalah sebuah hal yang salah saudara. Saya pernah menonton sebuah khotbah di salah satu YouTube saudara. Dan itu menyeramkan sekali. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Dia katakan begini saudara, kalau engkau ingin diperkenankan oleh Tuhan, hari ini juga engkau harus ambil tongkat perkenanan ini. Dan nanti setiap jemaat akan diberikan tongkat-tongkat perkenanan ini. Ketika engkau memiliki tongkat perkenanan ini, maka apapun yang kamu minta, Tuhan pasti akan kasih. Wah saudara, betul-betul tongkat saudara. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin mendapatkan tongkat ini, nanti Anda bisa memberikan persembahan di kotak sebelah sana, baru Anda mendapatkan tongkat perkenanan ini. Kan malah ngawur tuh saudara. Ya kan? Artinya supaya kita diperkenan oleh Tuhan, kita berikan persembahan. Apakah Tuhan kita butuh duit saudara? Ya, dia adalah pemilik surga dan bumi, dia pemilik segalanya, dia gak butuh. Apa yang kita berikan itu hanya uang receh bagi dia, saudara. Raja di atas segala raja, kamu kasih recehan, saudara. Tuhan kita gak butuh uang untuk perkenanan itu. Tapi perkenanan Tuhan atas hidup kita itu semua semata-mata hanya karena anugerah dan cintanya sama kita, saudara. Salib adalah bukti anugerah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini di posisi pada waktu kita masih berdosa. Di posisi pada waktu kita masih menjadi musuh Allah, tapi ia mau datang untuk mati bagi kita, saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya saudara ya. Maka jangan lagi berpikir, Pak saya gak mau dibaptis, saya belum siap dibaptis. Kenapa kok kamu belum siap dibaptis? Sebab hidup saya masih penuh dengan dosa. Saya akan jawab, bodoh kita. Ya kan? Karena kita dibaptis bukan jadi kudus dulu baru dibaptis. No. Kita dibaptis menyerahkan hidup. Baptisan adalah sebuah titik awal untuk memulai sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya Tuhan boleh percayakan ke saya sebuah pengalaman dalam beberapa tahun ini saudara. Jadi dari akhir tahun 2022 sampai 2023 ini, saya boleh dipercayakan
untuk dapat membawa rombongan ke tanah Israel, saudara. Ya, jadi kalau saya boleh sombong malam ini, saudara, Musa sudah saya kalahkan. Kenapa Musa saya kalahkan? Musa naik Gunung Sinai 2 kali, saya naik Gunung Sinai 3 kali, saudara. Wah, saya boleh bawa rombongan ya ke tanah suci, ya ke Israel, saudara. Sering kali ketika saya membawa rombongan ke Israel, ada sebuah perkataannya begini, Pak, saya takut, Pak. Takut kenapa, Bu? Saya katakan begitu. Saya takut nanti ketika saya pulang, hidup saya belum berubah. Ada lagi yang berkata, Pak, saya ikut perjalanan ke Israel ini, saya setengah hati. Loh, kenapa setengah hati? Sebab hidup saya ini penuh dengan dosa loh, Pak. Saya dengar-dengar itu bukan hanya sekali 2 kali, sering saya dengarkan hal seperti itu. Seakan-akan kalau orang sudah pulang dari Israel, saudara, itu kayak malaikat. Ya kan? Dikampleng haleluya, ya kan? Disakiti puji Tuhan, ya kan saudara? Apakah demikian? Nggak bisa. Bagaimana perjalanan 12 hari mengubah karakter yang sudah engkau miliki 30 tahun, 40 tahun? Mungkin saudara. Nggak bisa. Saya selalu katakan kepada rombongan bahwa, hei, engkau datang ke tanah Israel, bukan supaya nanti kau pulang tiba-tiba berubah jadi kayak malaikat. Tidak akan pernah bisa. Perjalanan 12 hari adalah sebuah titik tolak, sebuah pengalaman untuk membantu kamu merubah hidupmu ketika engkau pulang. Jadi tidak tiba-tiba apa? Berubah, saudara. Dan ketika engkau mau melakukan perjalanan Israel, bukan berarti yang berjalanan di Israel ini orang-orang kudus semua. Tidak. Ini juga orang-orang berdosa. Tapi justru ketika engkau datang ke tempat ini, justru engkau menyadari bahwa Alkitab bukan hanya dongeng, tapi Alkitab adalah fakta sejarah yang betul-betul ada di atas muka bumi ini. Harusnya membangun imanmu untuk engkau semakin dekat sama Tuhan. Nah, saya jelaskan itu kepada mereka. Maka saya begitu lihat banyak hari-hari ini, saudara. Hari ini engkau jangan pernah khawatir, engkau jangan pernah takut, Pak saya masih dosa, apakah Tuhan berkenan sama saya? Pak saya masih dosa, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Hei Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaanmu hari ini, percaya pegang omongan saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ya, Tuhan akan selalu pegang engkau, sehingga engkau mengalami sebuah perubahan dalam hidupmu. Saudara. Sebab dengan kekuatan kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan, saudara. Ya, hari ini jangan lagi kita bandingkan orang lain. Wah, apalagi kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Wih, aku lebih baik lah Pak, ya kan. Seminggu aku 3 kali ke gereja lah, dia seminggu sekali ke gereja, gitu kan. Ya Pak, saya lebih baik lah Pak. Ya kan, saya sehari baca Alkitab 3 pasal, dia 1 ayat udah tidur Pak. Maka stop membandingkan dirimu dengan orang lain, saudara. Ya kan, tapi bandingkan dirimu dengan Kristus, maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong rohani. Ya kan, sebab kalau kita bandingkan dengan Kristus, siapa kita? Saya dan dia sama-sama berdosanya. Saya dan dia sama-sama sedang berusaha untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Jadi bandingkan dirimu jangan dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki hari ini, itu semua karena semata-mata hanya anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya, maka kita bisa melihat selanjutnya. Nah selanjutnya, ternyata saudara, dalam Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 ini tadi kita baca lagi ya saudara. Untuk mempertegas. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini bukan perintah pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Ternyata Abraham ini sudah perintah yang kedua. Kalau ini perintah yang kedua, berarti saya boleh simpulkan Abraham dablek, saudara. Apa saudara? Abraham dablek. Sebab dalam Kejadian 12 ayat 1, ini perintah Tuhan turun kepada Abraham ketika Abraham berada di Haran. Ini tolong Anda ingat baik-baik, sekali lagi saudara. Kejadian 12 ayat 1, ini adalah perintah Tuhan kepada Abraham ketika ia berada di Haran. Oke ya saudara, berada di mana? Haran. Nah, lalu perintah yang pertama diberikan pada waktu apa? Pada waktu di mana Pak? Nah ini di dalam Kisah Para Rasul tadi saudara. Ya,
Nah, saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan demikian. Jawab Stefanus. Jadi ini Stefanus menjelaskan kembali. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di mana saudara? Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Berarti sekali lagi ya, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham di mana? Mesopotamia atau Haran? Mesopotamia. Artinya kejadian 12 tadi, yaitu Allah menampakkan diri di Haran, itu penampakan keberapa? Kedua. Yang pertama di mana? Mesopotamia. Itu adalah kampung halaman Abraham. Sampai sini menangkap saudara? Karena nanti Anda akan mengerti apa yang saya ingin jelaskan. Ayat 3. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di, mana saudara? Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Kita lihat saudara di Kejadian 11 ayat 31. Ini supaya Anda bisa tahu sejarahnya seperti apa. Tadi Kejadian 12, ini Kejadian 11 ayat 31. Jadi sebelumnya. Lalu Terah membawa Abram. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ini Abram sudah melanggar perintah Tuhan belum? Abram sudah melanggar perintah Tuhan, saudara. Allah ngomong apa sama Abraham? Abraham, keluar dari rumahmu, tinggalkan ayah ibumu, tinggalkan saudaramu. Halo, betul enggak? Pergilah ke tempat yang kujanjikan kepadamu. Pertanyaan saya, yang ngajak keluar Abraham atau Terah? Yang ngajak keluar Abraham atau Terah? Yang ngajak Terah, saudara. Ayahnya. Oke ya, sampai sini nangkap ya. Lalu Terah membawa Abraham, apalagi yang diajak? Anaknya. Apalagi? Cucunya. Siapa lagi? Lot. Itu saudara. Padahal Abraham disuruh apa? Keluar dari rumah, tinggalkan semuanya. Tapi semuanya diborong saudara. Yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Untuk pergi kemana? Tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan, ini kepotong saudara, menetap di sana. Pertanyaan saya, mereka mau kemana? Kanaan, tapi menetap di mana? Haran. Nah ini saudara, saya itu tak tunjukkan. Jadi Anda pulang dari sini, Anda paling pintar saudara. Ya, jadi rugi orang yang gak ikut saudara. Ya, kalau Anda datang, Anda dengarkan ini, Anda levelnya sudah mahasiswa teologi, saudara, luar biasa, pinter, udah master Alkitab, ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ur Kasdim itu di mana? Ur Kasdim itu di sini, saudara. Ini saya kasih gambar Abraham ini. Itu Irak zaman sekarang. Ya, ini Ur Kasdim. Nah, Gaza di mana? Ya, kan sekarang kan Hamas, Gaza itu di mana, saudara? Di sini. Kecil, ujung kecil banget di sini, saudara. Ya. Nah, ini Ur Kasdim. Haran di mana? Ya, ini Kanaan, saudara. Ini Kanaan, masih kebaca ya, Kanaan. Ini Ur Kasdim, ini Kanaan. Haran di mana? Nih. Di mana? Di atas. Harusnya dari Ur Kasdim ke Kanaan lewat sini, saudara. Nyebrang. Sampai. Tapi kemana? Ke atas. Ke Haran. Ketika mereka melakukan perjalanan sampailah mereka di Haran. Lihat Haran saudara, wih bagus ya, tempatnya indah ya, ya udah kita tinggal di sini. Padahal belum sampai tujuan sebuah tanah yang ingin diberikan Tuhan kepada Abraham. Maka coba perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik. Loh kok mati? Oh di sini aja yang mati. Ya. Abraham yang pertama, ia sudah tidak taat kepada Tuhan. Oke, saya tunjukkan hari ini kelemahan-kelemahan Abraham dulu, saudara. Abraham sudah tidak taat. Sebab apa? Abraham disuruh untuk meninggalkan ayahnya dan ibunya dan saudara keluarganya. Tapi semuanya dibawa, saudara.
Ketika semuanya dibawa, harusnya ia menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ia berhenti di Haran. Siapa yang menghentikan di Haran? Jawabannya cuma satu, saudara. Yang namanya Terah. Terah siapa Terah? Terah adalah ayah Abraham. Dan saudara, Anda tahu arti nama Terah? Arti nama Terah itu artinya delay. Arti nama Terah artinya apa, saudara? Delay. Ya, apa delay artinya? Menunda atau tertunda. Halo? Mari saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Tuhan sudah siapkan sebuah tanah yang begitu indah. Tuhan telah siapkan sebuah perjanjian. Tuhan sudah siapkan berkat yang begitu indah. Tapi kenapa kita tidak terima hari ini? Sebab banyak terah-terah yang ada dalam hidup kita, saudara. Siapa terah yang ada dalam hidup kita? Bisa pekerjaan kita. Bisa hobi kita. Bisa anak kita. Ya, itulah terah-terah yang menghambat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, saudara. Kalau orang diajak ke gereja, ayo ibu ke gereja. Oh bentar pak, anak saya masih kecil. Anak saya masih menyusui, masih repot pak. Oh ya sudah. Ya namanya bapak pendeta kan mesti sabar ya saudara ya. Ya sudah ibu ya silakan rawat ya kan. Nanti 6 tahun berikutnya datengin lagi. Ibu anaknya sudah gede loh, ayo ke gereja. Wah mohon maaf pak pendeta, ini saya hamil lagi. Lah selesai saudara. Ya. Kita pasti punya berjuta banyak alasan untuk tidak mengikuti Tuhan. Itu saya yakin. Kita pasti punya berjuta banyak alasan untuk ngomong kalau kita ini sibuk, tidak sempat untuk ke gereja. Saya mau katakan itu terah-terah yang ada dalam hidupmu saudara. Yang menghambat engkau. Yang mengalihkan engkau yang harusnya engkau terima janji Tuhan. Tapi pada akhirnya engkau delay, engkau tertunda setiap janji dan berkatmu saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan itu kalau memberkati kita pengennya cepat. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan memberkati kita, dia gak mau tunda-tunda. Saya mau berikan lebih, saya mau berikan langsung. Bahkan berkat yang diberikan kepada kita, itu berlimpah-limpah dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri membunuh untuk membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Artinya Tuhan ingin memberikan kita berkat yang melimpah. Gak ada amin. Ya, tapi kenapa hari ini kita tidak menerima? Atau kita belum menerimanya, saudara? Jawabannya cuma satu, karena Anda kedelay, saudara. Haleluya, Anda tertunda. Kenapa tertunda? Anda punya terah-terah dalam hidup Anda, saudara. Dan saya pun juga demikian. Ya, saudara. Saya juga sempat pernah lari dari panggilan Tuhan. Saya ke Haran dulu, saudara. Tapi Tuhan pukul saya di Haran sehingga saya harus menuju ke Kanaan melanjutkan perjalanan saya. Saya adalah tipe anak yang setia dalam panggilan. Saya itu mau jadi pendeta, saya ditanya jadi pendeta itu bukan pada waktu udah besar saudara. Saya ditanya jadi pendeta pada usia saya pada waktu masih TK. Dan pada waktu saya masih TK, saya betul-betul melihat bagaimana papa saya dan mama saya hidup di dalam perintisan dan pergumulan. Saya bisa melihat papa mama saya bisa tidak makan dalam satu hari. Saya tahu jemaat mula-mula hanya tukang becak dan tukang jamu saudara. Persembahan mereka belum ada. Saya tahu dan saya bisa lihat itu. Penderitaan yang tidak enak, saudara. Tapi kalau ada orang tanya sama saya, mau jadi apa besok? Saya selalu jawab satu, saudara. Saya mau jadi pendeta. SD saya ditanya lagi, mau jadi apa nak kamu nak? Saya jawab tetap sama, saya mau jadi pendeta. Kalau anak-anak lain pasti berubah-berubah. Betul enggak saudara ya? TK jadi astronot, SD jadi presiden, SMP jadi anak band, SMA yang penting lulus, saudara. Ya kan? Ya? Saya tanya SD jadi apa? Tetap jadi pendeta. SMP ditanya, tetap jadi pendeta. SMA ditanya, saudara, mau jadi apa? SMA kelas 1 jadi pendeta. SMA 2 jadi pendeta. SMA kelas 3 mau jadi apa? Tunggu dulu. Saya mulai berpikir kalau saya bukan panggilan, besok saya mau makan apa? Ya kan? Besok saya mau jadi apa? Saya putar otak pakai strategi saya, saudara. Ya, ini haran saya, saudara. Haran saya ada di otak saya ini. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil sebuah studi psikologi di Ubaya, Surabaya. Ya, saya ambil itu, kenapa saudara? Karena saya cari jalan pintas. Kenapa saya cari jalan pintas? Sebab saya berpikir saudara, kalau ini panggilan setidaknya psikologi bantu saya. Tapi kalau bukan panggilan setidaknya saya bisa jadi HRD atau psikolog saudara. Ya itu kan artinya kita cari jalan pintas, betul enggak? Tapi ketika saya kuliah di Surabaya, apa yang terjadi? Saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak ke gereja sama sekali.
Saya jahat banget di Surabaya, saudara. Udah saya kayak hidup kayak orang gak punya Tuhan. Terus Tuhan boleh bawa saya ke satu titik, saudara. Ke satu titik di mana saya dibuat hampir gila. Kenapa saya hampir gila? Saya kosong sekali dalam hati saya, saudara. Saya bisa berjam-jam hanya duduk melamun di kamar saya. Saya tidak bisa lakukan apapun. Saya bisa jalan satu kompleks di Tenggilis, di Surabaya itu, saudara. Saya bisa jalan malam hari putar-putar tanpa tujuan. Kayak orang bego, kayak orang kosong, kayak orang gila, saudara. Ketika saya kosong dalam situasi seperti itu, Tuhan ingatkan saya ke sebuah persekutuan keluarga. Tuhan ngomong begini, kamu harus datang ke persekutuan itu, nak. Ya. Pada akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya udah gak ke gereja udah lama, ngapain saya ke persekutuan, Anda mau Tapi dorongan itu semakin kuat, saudara. Pada akhirnya saya ngambil keputusan untuk pergi ke persekutuan itu. Dan ketika saya datang ke persekutuan itu, Tuhanku luar biasa, saudara. Ketika lagu pertama dinyanyikan, jreng, saudara. Tuhan lawat saya. Saya nangis di ujung begitu luar biasa. Tangisan saya itu bukan tangisan keren, saudara. Tangisan keren tuh, haleluya. Ini tangisan masih keren, saudara, masih ketok gantengnya. Ya, kalau saya nangis pada waktu itu kayak anak kecil pengen mainan, udah mirip. Ya, itu semua lubang di wajah saya keluar air semua, saudara. Ya, kecuali lubang telinga. Mulai lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, semua keluar air. Ya, saya nangis, saya jerit, saya wah kayak anak kecil. Nangisnya tuh wah, itu, saudara. Sampai ibadah selesai, sampai khotbah itu tetap nangisnya luar biasa, saudara. Sampai yang lain makan, saya tetap nangis di ujung. Saya tetap nangis. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan stop. Kalau kamu lanjutkan, aku bisa mati. Rasanya itu kayak Tuhan tuh tenggelamkan saya dalam kasihnya, dalam sukacitanya, saudara. Saya nangis habis-habisan di ujung. Ketika pulang, saudara, itu roh saya itu rasanya penuh. Itu wah kayak ada sukacita yang luar biasa. Saya ambil telepon saya, saudara, handphone saya telepon papa saya katakan begini, hari ini aku keluar dari kampus, aku mau sekolah pendeta. Ya kan? Papa saya laganya jual mahal, saudara. Itu ngapain? Padahal saya tahu dia seneng, kan? Karena nggak ada yang neruskin untuk dia jadi pendeta, saudara. Ya, jadi saya keluar dari kampus, saya mau jadi sekolah pendeta. Oke, kalau kamu ingin jadi sekolah pendeta, nggak bisa langsung masuk. Terus gimana? Kamu harus 1 tahun jadi pastori, anak pastori. Jadi kalau saya 1 tahun, saudara, harus ngepel gereja, harus nata kursi setahun, saudara. Saya enggak boleh pulang, saya harus tinggal di pastori, enggak boleh pulang, saudara. Ya, selama 1 tahun saya harus lakukan itu. Dan pada akhirnya saya masuk sekolah Alkitab dan Tuhan boleh bawa saya untuk dapat mengembalakan dan menjadi pelayan Tuhan. Saya pun juga sempat pergi ke Haran, saudara. Halo, ya kan? Padahal inilah yang bukan disiapkan oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan boleh bawa saya ke Kanaan. Itu semua karena Tuhan. Amin, saudara. Maka saya mau katakan begini. Ya, ini. Lihat. Panggilan Tuhan tidak tergoyahkan. Meskipun kita terkadang salah langkah. Panggilannya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin, saudara. Cuma pertanyaannya, engkau mau tidak melanjutkan perjalanan kembali menuju apa yang Tuhan telah persiapkan bagimu. Ya. Maka kita bisa melihat bagaimana Abraham bisa melanjutkan perjalanan. Alkitab tulis, ketika Terah telah mati. Hati-hati, saudara. Apa yang menghambatmu hari ini, jangan sampai mati dulu baru engkau lanjutkan perjalanan. Ya. Mungkin Tuhan kalau izinkan sekarang ini masalah terjadi dalam hidupmu, sebab apa yang menjadi masalah itu terahmu, saudara. Halo suami, jangan jadi terah bagi istri, mati kapok weh. Istri, jangan jadi terah bagi suamimu. Ya toh, saudara. Ya kalau istrimu mau beribadah, istrimu mau ikut aktivitas gereja, izinkan. Lebih baik istrimu ke gereja daripada ke mall, belanja sana belanja sini pusing duit. Kan begitu, saudara. Ya kan? Istri, kalau suamimu ingin berbuat luar biasa melayani Tuhan, izinkan, jangan jadi terah kok. Ya kan? Ya anak-anak yang nggak ada di sini, yang online, saudara, jangan jadi terah bagi orang tuamu. Ya, yang menghambat orang tuamu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Hari ini apa yang menjadi terahmu? Lepaskan itu. Engkau harus lanjutkan kepada setiap janji yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin hari ini kita bisa saja salah langkah. Hari ini mungkin kita bisa sudah nyasar ke Haran, saudara.
Tapi itu tidak meniadakan apa saudara? Panggilan Tuhan. Itu tidak pernah menggagalkan rencananya saudara. Apa buktinya Pak kisah lain dalam perjanjian baru? Lukas pasal 15, anak yang terhilang. Halo saudara. Anak yang terhilang sudah salah langkah. Anak yang terhilang sudah gagal menjadi anak. Dia sudah pergi, dia sudah menjadi budak, dia sudah bau, dia sudah menjadi anak-anak terlantar. Betul enggak saudara? Pada waktu itu si bungsu berkata demikian. Lebih baik aku pulang dan aku membawa diriku menjadi seorang hamba. Menjadi salah satu hamba dari bapakku. Tapi ketika si bungsu ini pulang, perhatikan baik-baik. Bukan si bungsu yang lari kepada bapak. Tapi Alkitab tulis, ketika bapak ini melihat si bungsu dari jauh, bapak ini lari kepada si bungsu saudara. Si bungsu kembali untuk menempatkan diri menjadi hamba dari bapaknya. Tapi si bapak pulang, si bapak lari mengejar daripada si bungsu. Mengenakan jubah, cincin dan kasutnya. Artinya apa saudara? Meskipun si bungsu ingin jadi budak, si bungsu ingin jadi hamba. Tetapi si bapak akan kembalikan kepada rencana dan panggilannya yang semula saudara. Ingat, dosa itu memiliki sifat selalu menurunkan standar. Itu dosa saudara. Hati-hati. Kalau hari ini kau mau turunkan standarmu dalam pengikutanmu dengan Tuhan, itu dosa. Jangan pernah turunkan standar ya, dalam pengiringanmu bersama dengan Tuhan. Justru tambahkan standarmu dalam pengiringanmu bersama dengan Tuhan. Ya, itu meskipun kita salah langkah, panggilannya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah gagal, sebab Dia adalah Bapa yang mana ingin anak-anaknya menerima janji, menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin saudara, amin. Ya. Maka kalau doa itu jangan pernah minta berkat. Halo? Kalau doa itu minta janji. Iya kan? Loh, apa Pak bedanya minta berkat dan minta janji? Saya akan tunjukkan. Iya kan? Yesusan ya. Ya benar ya. Saya kalau ngomong Yesusan begini. Yesusan saya kasih ini uang 50.000, saya berkati Yesusan 50.000. Pertanyaan saya sama Anda. Minggu depan saya wajib enggak kasih dia 50.000 lagi? Halo? Enggak. Tapi kalau saya ngomong gini sama Yesusan, saya janji setiap minggu nanti saya kasih 50.000. Maka kalau hari ini saya kasih 50.000, maka minggu depan saya harus kasih 50.000. Anda tahu perbedaan berkat dan janji? Kalau Anda hanya minta berkat cuma sekali, tapi kalau Anda minta janji setiap hari, Tuhan akan berkati Anda. Amin saudara. Oh ini luar biasa saudara. Maka jangan minta berkat, minta apa? Janji, sebab janjinya tidak pernah gagal. Halo. Ya tahu saudara, itu janji Tuhan. Maka kalau kita lihat selanjutnya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan tetap diberikan kepada Abraham. Meskipun Abraham beberapa kali gagal. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Di sana dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Artinya saudara, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ini adalah janji yang sampai detik ini masih digenapi dan masih dipegang oleh orang Israel saudara. Maka kalau orang Israel berdoa, mereka akan selalu berkata, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atasmu. Kenapa Abraham masih tercantum? Sebab berkatnya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan minta lagi berkat, tapi mintalah janji Tuhan, saudara. Nah, maka saya tuliskan di sini, mungkin tidak kelihatan, saudara. Saya tuliskan di sini, inisiatif Tuhan adalah sebuah janji akan selalu menyertai kita. Artinya begini, saudara. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena siapa kita dan apa yang kita lakukan, tapi itu semua semata-mata apa yang Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Maka saya selalu ajarkan ini kepada jemaat. Kekristenan itu berbeda dengan agama yang lain. Sebab kalau agama yang lain bagaimana mencari Tuhan? Kamu harus berpuasa, kamu harus baca Alkitab, kamu harus bersedekah supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang cari kita. Dan Anda tidak bisa jumpai Tuhan yang seperti ini kecuali di dalam kekristenan. Ya betul enggak saudara? Ya kan? Puasa, sedekah, doa supaya kamu bisa dapat Tuhan.
Tapi kita saudara dari kitab Kejadian, selalu Tuhan yang melangkah pertama. Adam, di manakah engkau? Selalu Tuhan yang buat perjanjian. Abraham, aku akan membuat kau jadi bangsa yang besar. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan selalu mengambil langkah pertama. Dan setiap langkah yang diambil itu adalah sebuah janji akan selalu menyertai kita. Saudara, untuk menutup khotbah saya di malam hari ini, saya akan katakan kepada kita, jangan pernah mengukur Tuhan itu dari adanya masalah atau tidak adanya masalah. Sebab kalau kita mengukur kebaikan Tuhan dari adanya masalah atau tidak adanya masalah, kita ada masalah, kita menyembah Tuhan yang benar, kita tetap punya masalah. Setuju ya saudara ya? Kita sembah Tuhan yang salah, kita juga tetap ada masalah. Maka saya mau katakan, jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dari adanya masalah atau tidak adanya masalah. Tapi ukur kebaikan Tuhan dari penyertaannya. Ada 2 kisah yang saya akan ceritakan kepada Anda. Bahwa penyertaan Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Yang pertama adalah kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah 3 orang. Ya, yang pada waktu itu ia tidak mau menyembah patung daripada raja. Dan pada akhirnya mereka harus dieksekusi mati, dimasukkan ke dalam dapur yang berapi, yang panasnya 7 kali lipat. Saudara, apakah Sadrak, Mesak, Abednego ketika dilemparkan dalam dapur berapi mereka tidak takut? Takut. Mereka khawatir? Mereka pasti khawatir. Saya yakin saudara 5 meter mereka sudah doa sama Tuhan. Tuhan kalau boleh padamkan apinya Tuhan. Tuhan jawab, no. Saudara, Tuhan tidak jawab, api itu tetap terbakar dan panasnya 7 kali lipat. Ketika 3 meter lebih dekat dari api saudara, saya yakin Sadrak, Mesak, Abednego juga berdoa, Tuhan kalau apinya gak padam, Tuhan tolong hilangkan kami, pindahkan kami di tempat yang lain. Tuhan jawab, Tuhan tidak jawab. Pada akhirnya kisah itu diceritakan apa? Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dalam dapur berapi. Bagi manusia, terlambat? Terlambat. Tapi Alkitab tulis yang masuk 3, tapi yang nampak 4. Siapakah yang 1? Yesus menyertai mereka. Alkitab tulis tidak ada bau terbakar dari tubuh mereka. Bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Tetapi prajurit yang melemparkan mereka ke dalam dapur berapi. Apa saudara? Mati terbakar. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua saudara. Daniel. Ketika Daniel difitnah dan ia harus masuk menerima hukuman masuk ke dalam gua singa. Coba perhatikan baik-baik. Alkitab tulis tidak satu kulit ya daripada Daniel disentuh oleh singa itu. Tapi Alkitab tulis ketika orang-orang memfitnah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Alkitab tulis saudara, badannya belum sentuh tapi singa itu sudah terkam mereka. Artinya begini saudara, perhatikan baik-baik. Api dan singa Tuhan tidak luputkan. Betul? Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, api dan singa tidak ada artinya. Maka saya mau katakan hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan untuk meniadakan masalah. Penyertaan Tuhan membuat masalah tidak ada artinya dalam hidup kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, api boleh besar, di depanmu boleh ada singa. Tapi kalau Tuhan menyertai, tidak ada artinya. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, api membakar prajurit, singa memakan orang memfitnah Daniel. Artinya tanpa penyertaan Tuhan, masalah akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Kalau hari ini kau masih takut, kalau hari ini kau masih khawatir, percayalah satu hal yang Tuhan boleh janjikan, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Dan pada hari ini juga penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita saudara. Penyertaan Tuhan tidak ditentukan dari seberapa baik, dari seberapa salehnya hidupmu. Sama seperti Abraham saudara. Ya, Abraham bukan orang yang baik. Perjalanan iman Abraham juga perjalanan yang jatuh-jatuh bangun saudara. Ya, dia tidak taat. Bahkan sampai pada janji Tuhan pun, di mana ia harus memegang janji Tuhan bahwa akan keturunan lahir dari Sarah pun. Abraham melanggar perjanjian itu. Tapi coba perhatikan baik-baik saudara. Tuhan selalu memegang janjinya terus menerus dalam kehidupan Abraham. Maka hari ini pun sama. Jangan pernah engkau katakan Tuhan engkau gak adil. Jangan pernah katakan Tuhan engkau jahat. Jangan pernah katakan Tuhan engkau gak jawab doaku. No saudara. Ya, kalaupun hari ini belum ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, percayalah tangan yang kuat tetap memegang engkau untuk melewati hari demi hari. Amin.
ya. Sedikit kesaksian penutup, pemusik boleh maju ke depan. Ya. Sedikit kesaksian penutup, saudara. Saya bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan saya sebuah masalah yang luar biasa, saudara. Yaitu yang masalah itu menimpa istri saya. Ya. Istri saya beberapa waktu yang lalu divonis oleh dokter di payudaranya itu 2 payudaranya itu terdapat begitu banyak kista dan juga salah satu payudara di sebelah kanan kiri kalau tidak salah di sebelah kirinya itu juga ada tumor yang berupa daging sehingga ia harus dioperasi dan diambil tumor itu, saudara. Ya. Dan tumor daging itu dibiopsi dan puji Tuhan tumor itu jinak. Tetapi dokter katakan ini akan memiliki sebuah potensi untuk akan muncul kembali. Dan sudah beberapa tahun dan puji Tuhan tidak ada tanda-tanda kemunculan, saudara. Tapi kista itu masih ada di area payudara istri saya. Setiap malam, ya hampir setiap malam, saudara, terkadang istri saya itu mengalami yang namanya sakit yang luar biasa. Di antara ketiaknya, saudara. Dia nangis, dia teriak. Sampai satu waktu istri saya berkata kepada saya begini, di dalam kesakitan yang dia alami di tengah malam, dia katakan, aku ini kurang apa? Imanku kurang apa? Aku sudah pelayanan, aku sudah berikan apapun untuk Tuhan. Mengapa aku berdoa sama Tuhan supaya sakitku diambil, Tuhan gak kabulkan? Aku kurang apa? Dia bertanya itu di tengah malam, saudara. Saya cuma satu kalimat saya katakan kepada istri saya. Saya katakan begini, mungkin Anda dengar kejam. Tapi itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ngomong sama istri saya begini, orang seperti kamu gak butuh mujizat. Dia diam, saudara, tersentak. Orang seperti aku gak butuh mujizat. Saya katakan kepada dia, sebab sudah begitu banyak mujizat Tuhan kau alami hari demi hari. Saya lanjutkan perkataan saya. Orang seperti kamu hanya butuh yang namanya ketekunan dan kesetiaan dalam proses Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang bisa diselesaikan oleh doa dan mujizat. Amin. Amin. Engkau doa, sakit disembuhkan. Amin. Mujizat terjadi. Ya. Tapi ada juga banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan mujizat. Tapi bisa diselesaikan dalam ketekunan, saudara. Apa salah satu contohnya? Galatia 5, 22-23, buah-buah roh. Buah-buah roh tidak Anda bisa dapatkan di dalam mujizat. Tapi buah-buah roh hanya bisa dihasilkan oleh karena ketekunan kita bersama dengan Tuhan. Saya katakan kepada istri saya, mujizat itu untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan kita. Tapi kalau Tuhan, kamu sudah tahu bahwa Tuhan kita besar, artinya hari ini Tuhan ingin buat kamu besar. Kalau Tuhan ingin buat kamu besar, harus ada proses ketekunan yang kamu harus hadapi. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa seorang pendeta, istri pendeta tidak pernah jatuh bangun. Istri pendeta masih bisa stres, masih bisa tertekan, masih bisa capek. Tapi hari itu saya katakan, hari ini juga bukan lagi engkau percaya bahwa Tuhan ada. Apakah hari ini juga meskipun di dalam sakitmu engkau bisa mempercayai Tuhan. Hari ini hal yang sama, saya lemparkan pertanyaan ini kepada Anda. Kalau hari ini Anda sedang mengalami sakit penyakit, apakah engkau masih tetap bisa mempercayai Tuhan? Ataukah hari ini engkau sedang mengalami sebuah perekonomian sedang jatuh? Pertanyaan sama, apakah engkau masih bisa mempercayai Tuhan? Jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dari baik atau tidak adanya masalah. Tapi ukur kebaikan Tuhan bahwa meskipun dalam sakit, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun di dalam kelemahan perekonomian, Tuhan tetap ada menyertai kita. Amin, saudara. Itulah janji yang tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Maka hari ini, tema jangan ragu dan takut. Penyertaan Tuhan sempurna. Tema gereja kami dalam tahun ini adalah The Living Hope. Harapan yang hidup. Sebab dia tidak pernah mati tahun demi tahun. Maka saya katakan, saudara, pada jemaat saya, jangan pernah berdoa untuk meminta keadaan menjadi lebih baik. Sebab itu doa yang tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa tidak dijawab oleh Tuhan? Sebab firman Tuhan berkata, hari-hari ini makin jahat. Betul, saudara? Dan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Maka stop hari ini berdoa untuk meminta keadaan menjadi lebih baik. Tapi berdoalah, Tuhan,
kuatkan dan sertai aku untuk dapat melewati hari-hari yang jahat ini, saudara. Sehingga kita akan bisa berkata seperti Daud berkata, meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dan biarlah hari ini, stop untuk mengeluh. Hari ini apapun yang engkau alami, biarlah seperti Allah ngomong seperti Paulus, saudara. Biarlah di dalam kelemahan kuasaku semakin sempurna. Hari ini dalam kelemahanmu, di dalam masalahmu, inilah waktunya untuk engkau memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau menang melewati ini, hidupmu dapat menjadi sebuah kesaksian dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Hidupmu dapat memberikan kekuatan bagi banyak orang. Dan itulah yang Tuhan mau. Perjalanan iman. Iman kanak-kanak adalah iman yang selalu dilayani. Tapi iman yang dewasa adalah iman yang melayani. Iman yang menjadi berkat. Iman yang memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Dan itu harus melewati proses demi proses. Mari kita berdoa dan kita nyanyikan satu lagu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Mari semua yang percaya berikan tepuk tangannya, mari bagi Tuhan. Lebih lagi dengan imanmu, katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar Tuhan. Ku aman, ku kuat, karena tangan-Mu memegangku. Oh Yesusku, saat ini serahkan setiap masalahmu kepada Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku percaya bahwa aku akan memberikan kekuatan. Hari ini aku percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Hari ini aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh haleluya. Curahkan kekuatan-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, pegang, dan jangan lepaskan Tuhan. Mengalirlah Roh-Mu di sini Tuhan, menguatkan, memampukan kami Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Saudara, angkat kedua tanganmu hari ini. Malam ini angkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan adalah sebuah sikap yada.
Seperti seorang anak kecil yang seakan-akan meminta ayahnya untuk menggendong kita. Hari ini kau mengangkat kedua tanganmu sebagai sebuah bentuk penyerahan hidupmu sama Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami. Engkau mungkin mengalami segala problem kehidupan yang begitu berat. Seakan-akan kau gak mampu untuk melakukannya. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan ada di dalammu dan Tuhan akan menolong engkau. Oleh sebab itu kuatkan iman dan kepercayaanmu malam ini. Katakan, Tuhan tolong aku, angkat aku, mampukan aku untuk melewati setiap masalah yang boleh aku hadapi hari ini. Saat ini biarlah hamba Tuhan di depan ini boleh berdoa untuk Anda. Tuhan, kau melihat setiap tangan kami yang mengangkat Tuhan. Sebagai tanda penyerahan hidup kami dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan sebagai wujud bahwa kami tidak akan bisa mampu tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh tangan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Angkat kami. Mampukan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya. Ada kekuatan baru yang Tuhan boleh limpahkan. Ada sukacita baru yang Tuhan boleh limpahkan. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, api, singa, kami tidak takut lagi. Sebab kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Kalau Tuhan pernah berkata, jika Engkau ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami. Dan hari ini juga, kami berada dalam pihak-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang berani melawan kami. Dan kami tahu Tuhan malam hari ini, ada damai sejahtera yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Ada sukacita yang melimpah Tuhan boleh berikan kepada kami. Ada kekuatan baru. Sehingga seperti pujian yang tadi kami nyanyikan. Dalam lemah kami akan berkata kami kuat. Dalam miskin kami akan berkata kami kaya. Sebab kami tahu dan kami tetap memegang janji Tuhan. Bahwa ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami sudah menikmati kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Boarnega Sahaduta. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi pelayanannya. Membuahkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang mendengarkan. Saat ini kami akan memberikan pengumuman selama sepekan. Untuk Kamis minggu depan, tanggal 26 Oktober 2023, kita akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati dari PD Victory, Surabaya. Jam 6 sore seperti biasa di main hall tempat ini. Sekali lagi untuk Tuban Blessing, besok Kamis minggu depan, tanggal 26 pukul 6 sore, kita akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati dari PD Victory Surabaya. Mari kita kembali datang, kita kembali bertemu Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang dahsyat. Allah yang tahu segenap pikiran kami dan kehendak kami, bahkan hati kami sebelum kami mengucapkan segala sesuatu. Dan kiranya saat ini kami memberikan Tuhan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Berkenan Engkau untuk menguduskan tangan-tangan kami, tangan-tangan yang memberi juga tangan-tangan yang mengambil. Kiranya sebagian ini Tuhan yang kami miliki boleh berbuah sesuatu untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan tidak lupa kami bersyukur untuk segala kebaikan, rahmat-Mu Tuhan, setiap kelimpahan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa, kami menaikkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu lewat Tuban Blessing malam hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan pengharapan yang pasti, sehingga Engkau terus akan menguatkan iman percaya kami. Bahkan kami boleh mendapatkan anugerah dipercaya oleh Engkau sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam gereja-Mu tempat ini, sehingga umat-Mu akan memiliki pengalaman secara pribadi dan mengalami betapa baik dan kasih-Mu, dan Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau akan selalu membukakan akan pewahyuan dan pewahyuan, pengertian demi pengertian yang tidak pernah usang. Berkati hidup nikahnya ya Tuhan. Dan biarlah kerinduannya untuk memiliki keturunan ilahi akan tercapai. Maka kami sekeluarga besar Jemaat Betani ikut mendoakan agar supaya apa yang dirindukan akan terlaksana. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Karena Engkau adalah umat yang dipilih dan yang ditentukan untuk menerima seluruh isi perjanjian yang Tuhan sediakan bagimu. Maka kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus akan menyertai dan menjadi guru besar-Mu. Pulanglah serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang akan memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan kelipat gandaan, membuat Engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang Engkau perbuat Allah membuat Engkau berhasil, dan Engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin.